Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita percaya kita akan diberkati malam hari ini melalui program Sola Gracia Ministry. Kita tahu ada banyak tantangan yang harus kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita. Terlebih dalam situasi sekarang ini. Tapi kita perlu Tuhan yang menjadi penolong atas hidup kita. Mari Bapak Ibu, nikmati program kami pada hari ini. Nikmati kasih Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya siapapun yang mendengarkan program kami pada hari ini, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan Tuhan, dan mereka disembuhkan. Dan kami percaya Roh Kudus yang menjamah setiap saudara kami yang menyaksikan program pada hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau izinkan sesuatu terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Ku percaya kami percaya Tuhan, ada rencana-Mu yang indah atas hidup kami. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ketika kami ikut rencana-Mu Tuhan, ketika kami percaya atas rencana-Mu Tuhan, maka itu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sesuatu terjadi, Kami mau belajar ikut rencana-Mu Tuhan. percaya semua untuk kebaikanku. Untuk mengikuti setiap kebaikan-Mu Yesus. Telah tiba Sungguh baik Engkau waktu, Tuhan atas setiap hidup kami. ku percaya Kuasa-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan hidup kami Tuhan. Waktu yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hanya Engkau yang terbaik dalam hidup kami Yesus. Walau banyak badai yang harus kami hadapi Tuhan, walau kadang-kala kami tidak mengerti apa yang harus kami hadapi Tuhan, tapi kami mau ikut dan percaya, untuk percaya kepada Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Glory haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beri hormat kami bagimu. Engkau Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau Allah yang perkasa, ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, glory Yesus. Kami kagum akan Engkau,
Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Abraham, Engkau Allah Ishak, Allah Yakub. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Glory, haleluya. Segala hormat, segala pujian, pengagungan Tuhan hanya milik. Engkau layak terima penyembahan kami. Engkau layak disanjung, Engkau layak dimuliakan Tuhan. Engkau saja yang layak menerima glory, rasa hormat dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam firman. Biarlah pengurapan Tuhan yang terjadi bagi kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin kita masih tetap dalam perlindungan Tuhan. Walau apa yang sedang terjadi pada saat ini di tengah dunia ini, tapi kita punya Tuhan yang siap memberikan perlindungan bagi kita. Dan sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua hanya oleh anugerah Tuhan. Kali ini saya ingin menyampaikan firman Allah bagi kita, untuk menguatkan kita, meneguhkan kita, memberikan pengharapan bagi kita, dan menambah iman bagi kita. Dengan satu tema, lewat iman kita sanggup menerima keselamatan dari Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Keluaran pada pasal yang ke-14, ayat 13 sampai dengan ayat 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara, ketika orang Israel berada di tepi laut Teberau, dan itu situasi yang sangat mencekam dan menakutkan, karena mereka tidak akan mungkin bisa menyeberang. Mereka kurang lebih dari 2 juta orang dan tidak ada penyeberangan, dan pasti mereka saudara akan gagal untuk menyeberangi laut Teberau. Nah, berikutnya ketika mereka menoleh ke belakang, ternyata Firaun telah datang dengan segenap tentaranya yang gagah perkasa untuk menyusul mereka, membawa mereka kembali ke tanah Mesir dan menjadikan mereka budaknya. Dan kalau mereka tidak mau, mereka akan mengalami kematian. Saudara tahu situasi itu adalah situasi yang sangat menakutkan. Dan Alkitab mencatat, dan akhirnya mereka ketakutan, dan karena ketakutan mereka panik. Lalu mereka menyalahkan Musa. Lalu mereka komplain dan berkata, Musa, sejak dahulu kami sudah katakan kami lebih bagus tinggal di Mesir dan menjadi budak orang Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Saudaraku, memang orang yang takut akan panik. Dan orang yang panik, saudara-saudara, tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Dan orang yang panik akan kehilangan iman. Dan orang yang panik akan kehilangan semangat dan kehilangan imun. Dan itu adalah situasi yang sangat menakutkan. Tapi puji Tuhan, saudaraku, Musa berkata, jangan takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kalau orang Israel melihat laut Teberau, orang Israel melihat Firaun, makanya mereka ketakutan. Yang harusnya mereka perbuat adalah dengan iman melihat keselamatan dari Tuhan. Nah saudara, dan ketika mereka mulai beriman lewat hamba Tuhan yang bernama Musa, sehingga mereka mendapat keselamatan. Esoknya sangat dahsyat Tuhan membelah laut Teberau. Orang Israel berjalan dan menyeberang dari tanah yang kering. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus,
Hal yang sama dialami seorang hamba Tuhan yang bernama Abraham. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pada pasal yang ke-15, Abraham sudah berada pada titik yang paling rendah, karena dia berpikir sebentar lagi dia akan mati dan tidak punya keturunan secara biologis. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, Abraham, keluarlah dari kemahanmu dan pandanglah ke langit, dan kalau engkau dapat menghitungnya, demikianlah nanti akan kuberikan keturunan kepadamu. Saudaraku, ketika Abraham melihat masalahnya, dia putus asa, dia ketakutan, dan bahkan dia, saudaraku, sudah berada di ambang kematian. Tapi ketika dia melihat bintang-bintang di langit, dia melihat karya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, seolah-olah Tuhan berkata, hambaku Abraham, bintang-bintang di langit yang tidak terhitung itu saja bisa kuciptakan dengan firman, apatah lagi hanya memberikan keturunan bagimu. Hal berikutnya, saudaraku, ketika Petrus ketika dia berjalan di atas air, Yesus berkata, mari berjalanlah. Dan ketika Petrus melihat dan memandang Yesus, dia dapat berjalan di atas air. Tapi ketika matanya mulai melihat ombak yang besar, Alkitab mencatat dia nyaris tenggelam. Untung dia minta pertolongan kepada Tuhan. Sekali lagi, karena Petrus melihat badai yang sangat besar. Tuhan Yesus satu ketika berkata kepada murid-muridnya, jangan takut, pandanglah burung-burung di langit. Artinya supaya orang-orang di sekitar Yesus pada waktu itu, mereka beriman bahwa Tuhan sanggup memberkati dan memberikan dan memelihara burung-burung di udara. Apatah lagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ingin saya sampaikan bagi kita saat ini, saudara, adakah kita beriman untuk dapat melihat keselamatan dari Tuhan? Dunia sekarang ini sedang mencekam dan menakutkan. Ada tangisan, ada kematian di mana-mana. Ekonomi, saudaraku, anjlok. Kemanakah kita harus lari? Ingin saya tanya bagi kita, yang saya ingin tanyakan bagi kita adalah, adakah kita punya iman untuk memandang dan melihat bahwa masih ada keselamatan bagi kita? Karena Tuhanlah yang punya kehidupan, Tuhanlah yang punya nafas hidup kita. Untuk itu saya ajak saudara beriman pada Tuhan Yesus pada saat ini, karena dialah yang memelihara hidup kita. Jangan takut, keselamatan ada pada kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Allah yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Sungguh ajaib Engkau Tuhan Yesus. Sungguh baik Engkau. Kami ingin menyembah Engkau selalu dalam hidup kami. Dan kami biar Engkau datang. Takutkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa dan jalan. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal telah ku pahami dalam masa berjalan, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takutkan hari Kami tak tahu apa yang akan terjadi esok, esok Tuhan. namun Tapi kami rindu Tuhan Engkau pegang setiap tangan kami. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan kasih-Mu Tuhan Yesus daripada kami Yesus. Peganglah tangan kami Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan. Oh haleluya. Haleluya ya Bapa Yesus. Akan masa
Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya setiap pendengar dan penonton Tuhan dalam pelayanan ini, Way of Life, dapat diberkati, sehingga tidak seorang pun kami mengalami kepanikan dan ketakutan, tapi biarlah kami dengan iman memandang bahwa Tuhan berikan keselamatan bagi kami, bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, doa kami kiranya saudara diberkati lewat pelayanan kami Way of Life. Kalau saudara ingin menghubungi kami, ada nomor telepon di bawah ini. Sekali lagi kita akan jumpa dengan pelayanan berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.